Ribut. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Salama dengan NIM D02225543. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen Pak Ismaun Rusman. Apa bulat? Di sini kita membuat chatbot sederhana dengan yang pertama kita membuat chatbot sederhana dengan library bawaan di Python. Yang kedua, kita membuat chatbot sederhana dengan library Python Levenstein. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada import random. Kemudian print, halo, selamat datang di sistem chatbot, silahkan ajukan pertanyaan Anda. Pertanyaan, jawaban, atau respon. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Pak Ismaun sebagai tolak ukur dari tugas kali ini. Ini adalah 20 pertanyaan yang telah saya kerjakan. Yang pertama ada siapa nama Anda. Sini ada Marlina Salama, ada juga D022543. Nah, fungsi dari import random ini ialah tidak selamanya apabila kita memasukkan pertanyaan, tidak selamanya yang pertama muncul itu yang urutan pertama. Tidak selamanya, bisa saja urutan kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Kita lanjut dulu ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua ada apa kabar, ada responnya baik, lumayan, sedang sibuk, agak lelah, cukup baik. Kemudian ada negara yang ingin kamu kunjungi. Responnya ada Korsel, Mesir, Australia, Inggris, Turki. Kemudian ada makanan favoritmu? Responnya ada bakso, hotdog, ayam geprek, burger, kue tiaw. Kemudian ada tempat yang sering kamu kunjungi. Responnya ada pantai, gunung, kuburan, pasar, Mister DIY. Kemudian ada apa hobi kamu? Responnya ada main musik, olahraga, jalan-jalan, memasak, menonton. Kemudian berapa saudara kamu? Responnya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada apa cita-cita kamu? Responnya ada pengusaha, poluan, engineer, penyanyi, dokter. Kemudian bunga favoritmu? Responnya ada melati, anggrek, tulip, mawar, tidak ada. Kemudian ada olahraga favoritmu? Responnya ada badminton, volleyball, catur, basket, dan tinju. Kemudian ada warna favorit kamu. Responnya ada hitam, krem, biru, coklat, sage. Kemudian suasana rumah kesukaanmu. Responnya ada sunyi, ramai, berisik, hangat, ceria. Kemudian, siapa aktor Korea favoritmu? Responnya ada Nam Joon Hyuk, Kim Tae-ri, IU, Bae Suzy, dan Kim So Hyun. Kemudian, genre lagu favoritmu? Responnya ada rock, pop, dangdut, jazz, dan hip hop. Kemudian, ada tempat yang ingin kamu kunjungi. Responnya ada Gunung Fuji, Mekah, Toraja, Bali, Pulau Komodo. Kemudian hewan yang kamu sukai. Responnya ada kelinci, burung, kucing, panda, kupu-kupu. Kemudian drama favoritmu. Responnya ada Korea, Thailand, Indonesia, tidak ada Cina. Kemudian apa pekerjaanmu saat ini? Responnya ada mahasiswa, pegawai swasta, wira swasta, pengangguran, dan pelajar.
Kemudian status kamu, responnya ada menikah, pacaran, rahasia, jomblo, HTS. Kemudian siapa manusia favoritmu? Responnya ada bapak, mama, kakak, ponakan, dan pacar. Lalu kita masuk kepada fungsi untuk mengembalikan jawaban chatbot. Pada line yang pertama, ada dev respond user message. Ini adalah definisi dari sebuah fungsi bernama respon yang mengambil satu parameter yaitu user message. Fungsi ini bertugas untuk merespon pesan yang diberikan pengguna. Kemudian, if user message in response, ini adalah kondisi yang mengecek apakah pesan yang diberikan pengguna terdapat dalam daftar respon yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada retro random voice response user message. Ini berfungsi jika pesan yang diberikan pengguna terdapat dalam daftar respon, maka fungsi akan memilih secara acak salah satu respon dari daftar tersebut menggunakan fungsi random queue. Itu yang tadi saya bilang guna dari import random yang di atas. Yang ini. Kemudian kita lanjut kepada else-nya. Ada return, maaf saya tidak mengerti pertanyaan ini. Ini jika pesan yang diberikan pengguna tidak terdapat dalam daftar respon, maka fungsi akan mengembalikan pesan default, yaitu maaf saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Kemudian kita masuk ke loop program, while true. Ini adalah loop tak terbatas yang akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan pesan exit. Kemudian ada user message input. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan pesan dan menyimpannya ke dalam variabel user message. Kemudian ada if user message lower. Ini adalah kondisi yang mengecek apakah pengguna ingin keluar dari program. Jika pengguna memasukkan exit, maka secara otomatis ia akan memprint terima kasih telah menggunakan layanan chatbot kami. Kemudian ada bot respon. Baris ini memanggil fungsi respon dengan parameter user message dan menyimpan respon dari chatbot ke dalam variabel bot respon. Kemudian print chatbot bot respon. Baris ini mencetak respon dari chatbot ke layar. Baik, untuk lebih pahamnya kita bisa lihat keluaran atau output dari chatbot sederhana ini. Yang pertama, saya akan memasukkan pertanyaan siapa nama Anda. Yang muncul adalah 0222543. Itu yang tadi saya katakan, bahwa tidak selamanya ketika kita memasukkan pertanyaan, yang muncul akan selalu yang pertama. Nah, inilah fungsi dari import random dan random quotient di bawah ini, yang di fungsinya. Kemudian selanjutnya, apa kabar? Cukup baik. Berarti yang tercatat yang ini, yang terakhir. Tidak selamanya itu yang akan tercatat itu yang pertama, bisa saja yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian, kapan berfungsinya else ini? Kapan? Ketika pertanyaan yang dimasukkan tidak ada dalam daftar. Contohnya, saya akan memasukkan apa kira-kira? Film favorit.
Nah, tidak ada di sini kan. Film favorit. Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut tidak tersedia dalam daftar ini. Kapan lagi muncul EMS ini? Apabila ada salah satu huruf yang tidak sesuai dengan daftar yang ada. Misal, apa kabar? Tapi di sini saya akan menggunakan K yang besar. Otomatis ini tidak sesuai dengan daftar pertanyaan. Atau sederhananya, saya tidak akan menggunakan tanda tanya supaya teman-teman juga mudah memahami. Nah, di sini juga terdaftar maaf, tercetak maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Nah, itulah fungsi-fungsi yang di bawah sini. Lalu kemudian kapan akan muncul terima kasih telah menggunakan layanan chatbot kami? Ketika kita sudah selesai menggunakan layanan ini, kita bisa langsung mengetik exit. Nah, seperti ini teman-teman. Terima kasih telah menggunakan layanan chatbot kami. Ini yang nomor 1, yang chatbot sederhana dengan bawaan Python. Kemudian yang kedua, yaitu chatbot sederhana dengan library Python Levenstein. Nah, apa itu Levenstein? Adalah sebuah library atau modul yang digunakan untuk melakukan perhitungan jarak Levenstein atau Levenstein distance pada bahasa pemrograman Python. Ini digunakan untuk menghitung jarak antara dua string, yaitu berapa banyak perubahan karakter yang harus dilakukan untuk mengubah satu string menjadi string lainnya. Mengenai pertanyaan-pertanyaannya sama saja, yang membedakan pada nomor 2 ini, kita menggunakan Levenstein. Set ambang batas jarak. Tapi tidak apa-apa, kita akan jelaskan lagi kepada teman-teman. Ini dia, ada import random lagi. Kemudian import Levenstein. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, sekaligus responnya. Kita masuk ke threshold sama dengan 1. Ini variabel yang menentukan ambang batas jarak yang diperbolehkan untuk menganggap dua string mirip satu sama lain. Kemudian fungsi untuk mengembalikan jawaban chatbot ada DevResponse, ini untuk merespon pesan dari pengguna. Kemudian 4K in response, ini looping melalui kunci-kunci dalam respon. Kemudian if Levenstein, memeriksa apakah jarak Levenstein antara pesan pengguna dan kunci sedang diproses kurang dari atau sama dengan ambang batas threshold. Nah, ini berhubungan. Kemudian ini return random coach. Nah, sama tadi yang pertama. Tidak akan selamanya ketika kita memasukkan pertanyaan yang akan muncul itu yang jawaban pertama, tidak akan selamanya. Bisa saja jawaban kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini juga returnnya. Kemudian masuk ke while true-nya. Loop tak terbatas untuk terus menerima pesan dari pengguna sampai pengguna memutuskan untuk keluar. Nah, ini juga tadi
Untuk memasukkan inputannya, ini if memeriksa apakah pengguna ingin keluar, makanya di sini ada exit. Nah, ini printnya ketika kita memasukkan exit, maka otomatis printnya ini yang akan keluar. Kemudian ini buat respon, memanggil fungsi respon untuk mendapatkan respon dari chatbot berdasarkan pesan pengguna, kemudian print chatbot bot respon. Tuh. Ya, begitu teman-teman. Kita lihat keluaran atau outputnya dulu, supaya lebih jelas. Nah, kita memasukkan apa ya bagusnya? Drama favoritmu. Tidak ada yang tercetak. Ada. Ada kan di daftar tidak ada. Kemudian kita cetak lagi. Oh, tidak ada lagi ternyata. Jadi itulah maksud dari random catch dan equal random, teman-teman. Kemudian apa itu maksud dari threshold ini? Seperti yang kita ketahui, threshold ini variabel yang menentukan ambang batas jarak yang diperbolehkan untuk menganggap dua string mirip satu sama lain. Jadi maksudnya begini, kita ambil yang pendek-pendek saja, misal ini. Kita masukkan mm saja. Nah, ada apa-apa seperti yang ada di atas ini. Jadi kita bisa tidak memasukkan satu huruf jika pada threshold ini. Kayak di sini satu. Kemudian yang di atas oi. Apakah bisa? Bisa juga. Kemudian bisa juga. Itulah maksud dari threshold pada nomor 2 ini, yaitu menggunakan library Python Levenstein. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti dari penjelasan chatbot sederhana yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna hijau. Kesukaan Nabi ini. Warna kesukaan Nabi dah. Yasir. Bagaimana saya mau warnanya? End meeting, toh?